Halo semuanya, jadi karena sekarang itu masa pandemi, untuk melancarkan laporan keuangan, jadi aku sama temen aku, dia punya bisnis hijab. Nah, jadi daripada kita menambah virus-virus corona, jadi lebih baik kita berbicaranya lewat daring gitu. Jadi, halo Sofia, apa kabar? Halo J, baik. Usaha apa sih yang sedang kamu jalani saat masa pandemi ini? Usaha yang sedang aku jalani ini adalah jualan hijab dengan Lalu brand sendiri. Lalu berapa sih modal usaha yang dibutuhin untuk membuat usaha bisnis hijab ini? Modal usaha yang aku butuhkan sebanyak 515.000. Kalau boleh tahu apa sih nama brandnya dan apakah udah terjual di IG atau Shopee atau shop online? Nama brandnya itu Sowa. Sowa itu nama panjang dari aku sendiri, Sofia Marwa. Alhamdulillah juga udah terjual di Instagram, di Shopee, ada juga di TikTok, di sosial media lainnya juga alhamdulillah udah ada. Udah lumayan banyak. Oke. Lalu uh, kalau boleh dijelasin nggak bahan apa sih yang dipilih untuk menjual hijab dan memproduksi juga ya, kalau nggak salah. Iya, bahan yang aku gunain itu poal. Bahannya itu bahan poal, ada juga bahan polikarpen sama bahan putih. Oke. Berapa banyak kamu mempunyai pinjaman, dana atau hutang? Punya, dulu aku punya pinjaman modal itu sekitar 300.000. Oke. Baik, Sofia, terima kasih atas jawaban dan waktunya. Iya, sekarang lagi suka. Nah, jadi kalau di bagian satu itu, aku sama teman aku sudah berbincang-bincang. Di bagian kedua ini, aku bakal menjelaskan lebih lanjut lagi nih tentang laporan keuangannya. Nah, di sini ada post closing trial balance April 31 2021. Ada cash itu sebesar 2.060.000, lalu ada supplies sebesar 2 juta, equipment sebesar 3 juta, dan capital yang terakhir itu ada di kredit sebesar 7.060.000. Lalu lanjut ke general journal. Itu pada Mei 2021. 1 Mei itu pelanggan memesan 2 plisket dan 2 pasmina seharga 160.000. Lalu lanjut ke tanggal 2, itu ada pelanggan memesan 1 lusin plisket dan 1 lusin pasmina. Lalu tanggal kedua lagi, itu pihak perusahaan membeli bahan untuk memproduksi hijabnya. Di tanggal 3, sekelompok ibu-ibu pengajian itu mereka memesan pasmina sebanyak 2 lusin. Lalu di tanggal 4, itu ada pemesanan 1 lusin plisket dan 1 lusin pasmina untuk siswa SMA yang dibayar pada tanggal 8 Mei. Lanjut ke tanggal 5, itu ada pelanggan memesan 5 plisket dan 5 pasmina. Tanggal 8, siswa SMA membayar piutang sebesar Rp960.000. Nah, kita lanjut lagi ke tanggal 10. Itu ada guru SMA memesan 2,5 lusin pasmina sebesar Rp900.000. Lalu tanggal 11, pelanggan memesan 1,5 lusin plisket dengan warna yang berbeda. Tanggal 11 lagi, itu ada SMP 115 memesan 1,5 lusin plisket dan 1,5 lusin pasmina yang akan dibayar pada tanggal 14 Mei sebesar Rp1.440.000. Lalu lanjut lagi ke 14 Mei, itu SMP 115 membayar piutangnya. Oke. Di tanggal 20 Mei, pihak perusahaan membeli bahan lagi untuk memproduksi. Pada tanggal 21, itu
pihak perusahaan membayar listrik senilai Rp250.000. Di tanggal 22 Mei, Bu Rina memesan plisket 5 pieces dan pasmina sebanyak 7 piece. Lalu di tanggal 23, pihak perusahaan memutuskan memasang iklan di Instagram sebesar Rp100.000. Tanggal 25, itu Ibu RT memesan 10 pieces plisket dan 5 pieces pasmina. Di tanggal 27, Salwa memesan 5 piece pasmina yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Juni. Dan yang terakhir itu ada pemesanan 3 pieces plisket dan 6 pieces pasmina pada tanggal 28 Mei. Jadi totalnya pada General Journal ini ada sebesar Rp14.610.000. Oke, kita lanjut ke General Ledger. Bisa dilihat ya, di sini ada cash, lalu ada supplies, ada equipment, ada account receivable, capital, income summary, lalu di sini juga ada service revenue yang udah kita masukin, ada internet expense, ada electric expense, ada advertising expense, supplies expense, depreciation expense, dan yang terakhir itu ada accumulate depreciation equipment. Kemudian lanjut lagi ke trial balance. Di sini itu cash-nya sebesar Rp5.820.000, supply sebesar Rp5.500.000, equipment-nya itu sebesar Rp3 juta, lalu ada account receivable itu sebesar Rp150.000, lalu ada capital di kredit sebesar Rp7.060.000, service revenue sebesar Rp8.060.000, lalu ada internet expense itu di debit sebesar Rp300.000, electric expense Rp250.000, advertising expense itu Rp100.000. Jadi di total semuanya itu ada Rp15.120.000. Lalu di sini ada Lalu di sini selanjutnya ada adjusting entries dari General Journal. Oke, bisa dilihat ya. Supplies yang masih tersisa itu ada Rp4.500.000. Depreciation expense-nya atas equipment untuk 3 tahun. Oke, lalu di sini ada adjusting trial balance atau adjusted trial balance. Totalnya itu sebesar Rp15.712.000. Oke, di sini lanjut lagi ke income statement. Itu terdiri dari revenue dan expense. Net income-nya itu sebesar Rp5.818.000. Nah, ini ada capital change statement sebesar Rp12.878.000 pada akhir Mei 31, 2021. Di sini ada statement of financial position yang terdiri dari aset, yaitu totalnya sebesar Rp12.728.000, dan ada equity and liabilities yang totalnya itu sebesar Rp12.878.000. Lalu ada closing entries. Lalu di sini ada closing entries yang totalnya itu sebesar Rp16.120.000. Dan yang terakhir, kita sudah sampai di closing trial balance. Ini adalah sebuah jurnal penutupan, yaitu cash-nya di debit sebesar Rp5.820.000, supplies-nya sebesar Rp4.500.000, equipment-nya itu sebesar Rp3 juta, accumulate depreciation equipment itu ada di kredit sebesar Rp592.000, account receivable-nya sebesar Rp150.000, capitalnya yang termasuk ke kredit
juga ada sebesar Rp12.878.000. Dan total closing trial balance semuanya itu ada sebesar Rp13.470.000. Oke, jadi sampai di sini. Berikut penjelasan saya dari post closing trial balance sampai ke closing trial balance. Semoga materi ini dapat berguna bagi kalian semua. Maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata ataupun lakuan. Terima kasih.